Pasca Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa mengumumkan gerakan 30 September dan Dewan Revolusi. Markas Kostrad menjadi pusat dari aksi balasan yang dilancarkan terhadap kelompok Untung dan kawan-kawan. Ketika itu, pihak Angkatan Darat menyimpulkan jika apa yang dilakukan Untung dan kelompoknya sebuah kudeta atau pemberontakan. Maka operasi penumpasan pun dilakukan dengan pusatnya di Markas Kostrad. Yoga Sugama, mantan kepala Bakin yang ketika itu berpangkat kolonel dalam buku Jenderal Yoga, Loyalis di Balik Layar, yang disusun Bewi Woho dan Banjar Hairudin, bercerita, untuk menumpas gerakan 30 September, Pangkostrat Maijen Soeharto setelah melakukan briefing dengan sejumlah perwira Kostrad, langsung mengutus Herman Sarens untuk menghubungi Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Menurut Yoga menjadi salah satu saksi sejarah penumpasan G30 SPKI. RPKAD waktu itu melakukan langkah-langkah pengamanan sendiri karena secara hierarkis pasukan khusus tersebut memang langsung di bawah Markas Besar Angkatan Darat dan bukan Kostrad. Tidak heran jika kemudian Herman Sarens yang diutus Soeharto sempat ditahan oleh pasukan RPKAD di Cijantung. Masih menurut Yoga Sugama, Kolonel Sarwo Edi baru pada sore hari menemui Panglima Kostrad ketika Jenderal Nasution, Menko Hankam yang selamat dari upaya penculikan sudah berada di sana. Menurut Yoga, penilaian situasi pada tanggal 1 Oktober itu telah menghasilkan sejumlah keputusan penting lainnya yang dibahas bersama oleh Jenderal Nasution, Pangkostrat Maijen Soeharto, dan Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah, serta sejumlah perwira senior yang telah berkumpul di Kostrad. Tidak lama setelah itu, datang ajudan Presiden Soeharto yakni Kolonel Kakao Bambang Wijanarko yang membawa sepucuk surat dari Presiden. Wijanarko datang selepas maghrib. Sebuah keputusan penting diambil setelah Panglima Kostrad menerima sepucuk surat dari Presiden Soekarno di Halim yang dibawa oleh ajudan Bambang Wijanarko, yang menemui Soeharto di Markas Kostrad Jumat sehabis maghrib tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kepada Pangkostrat, Wijanarko melaporkan bahwa ia diperintahkan oleh Bung Karno untuk memanggil Jenderal Pranoto. Sebaliknya Jenderal Soeharto menanyakan, di mana Bapak sekarang berada, yang dijawab di Halim. Adapun isi surat Presiden Soekarno tersebut antara lain berupa pemberitahuan bahwa Presiden dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara. ABRI langsung dipegang oleh Presiden dan tugas sehari-hari Angkatan Darat akan diserahkan kepada Maijen Pranoto Rekso Samodra. Presiden selaku Panglima tertinggi ABRI memerintahkan agar pasukan-pasukan ditarik ke pos masing-masing. Boleh bergerak hanya atas perintahnya. Menurut Yoga, dalam situasi yang genting itu, para perwira senior yang berkumpul di Kostrad memutuskan untuk menunda pelaksanaan surat Presiden. Alasannya adalah saat itu belum diketahui nasib para perwira yang diculik. Operasi pengejaran terhadap para penculik juga sedang dilaksanakan. Selain itu menurut kebiasaan sebelumnya, apabila Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani tidak berada di tempat, yang menggantikannya adalah Panglima Kostrad Maijen Soeharto sebagai perwira tertua. Oleh karena itu, untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh Pangkostrat. Kepada Bambang Wijanarko, Maijen Soeharto berpesan, sampaikan ke Bapak bahwa Jenderal Pranoto tidak dapat menghadap. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh saya, karena itu segala instruksi supaya disampaikan lewat saya. Bambang, usahakan agar Bapak keluar dari Halim. Begitu pesan Maijen Soeharto kepada Kolonel Bambang Wijanarko. Yoga dalam kesaksiannya juga mengungkapkan, pada saat ajudan Presiden ada di Kostrad, suasana di Makostrad sedang ramai. Banyak perwira tinggi yang sudah hadir merapat ke Kostrad, termasuk Jenderal Nasution dan Laksamana R.E. Martadinata. Nah, saat Bambang Wijanarko sedang diterima Maijen Soeharto, terdengar ucapan lantang yang dilontarkan Jenderal Nasution di hadapan para perwira yang hadir. Yang penting bagi kita adalah segera mengembalikan keamanan, begitulah yang dikatakan Jenderal Nasution dengan lantang di hadapan para perwira. Menurut Yoga, itu berarti operasi militer. Sementara itu kesibukan sejumlah pasukan infanteri, kavaleri, dan RPKAD di sekitar Kostrad juga sudah semakin menyolok.
Akhirnya sejarah mencatat, operasi militer pun mulai dilancarkan dengan tahap pertama merebut gedung RRI dan kantor telekomunikasi. Setelah maghrib, pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali RRI dan gedung telekomunikasi. Kemudian berkumandanglah pengumuman dari Pangkostrat bahwa mereka yang menamakan diri Gerakan 30 September adalah kontra-revolusi. Pengumuman itu juga membantah adanya beberapa orang jenderal yang duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia. Setelah itu, menurut Yoga, langkah-langkah militer lainnya dipersiapkan. Langkah militer itu adalah merebut kembali daerah Halim dengan mengandalkan pasukan RPKAD dan Batalion 328 Kujang. Pengintaian dilakukan terhadap sejumlah tempat penting, terutama daerah Halim yang sudah diketahui sebagai basis kekuatan Gerakan 30 September. Diketahui bahwa di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma berkumpul para anggota pemuda rakyat dan gerwani yang bersenjata. Menurut Yoga, ketika itu diperoleh pula info bahwa Auri akan mengebom markas Kostrad dan apabila itu terjadi, akan berakibat sangat buruk karena tiadanya fasilitas penangkis serangan udara. Guna mencegah kemungkinan buruk tadi, segera dilakukan persiapan untuk pindah ke daerah Senayan.